Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur Hikmah. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Nining. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Nining juga? Alhamdulillah baik juga, sehat walafiat. Tadi maaf, saya sedang di jalan pada saat Bu Nur Hikmah ingin telepon saya. Kebetulan ada teman saya yang lahiran, jadi dari sekolah saya bareng-bareng. Kira-kira ada apa ya Bu Nur Hikmah? Tumben nih telepon saya. Iya Bu Nining, mohon maaf banget ya sudah mengganggu waktu Bu Nining, sudah mengganggu aktivitasnya Bu Nining nih. Tidak apa-apa ya Bu Nining ya. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di sekolah, sudah bisa ya menghubungi Ibu Nur Hikmah juga. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nining yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Sebenarnya saya ingin curhat ke Bu Nining. Boleh tidak Bu Nining, saya curhat? Silahkan Mangga, ada permasalahan apa? Mau curhat tentang apa ini? Tumben sekali. Baik Bu Nining, saya Ya, sedikit ingin bercerita tentang siswa saya Bu Nining. Siswa saya di dalam kelas. Setiap pembelajaran yang saya berikan gitu ya Bu Nining ya, siswa tersebut seperti bengong, ngelamun gitu, seperti tidak fokus dalam pembelajaran. Sedangkan untuk siswa yang lain, mereka siap, aktif dan antusias dalam pembelajaran. Jadi saya ada masalah tentang itu saja sih Bu Nining. Ada salah satu siswa saya yang setiap pembelajaran itu tidak fokus dalam pembelajarannya. ah, tujuan dari pembelajaran Bu Nur Hikmah sendiri kepada peserta didik apa sih sebenarnya? Iya, tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan kepada siswa saya ingin setiap siswa saya itu memahami apa yang saya ajarkan, yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan kepada siswa saya. Saya ingin anak-anak itu aktif dalam pembelajaran saya, seperti itu Bu Nining. Apa hambatan yang menghalangi Ibu dalam pembelajaran kepada peserta didik di sekolah? Sepertinya Bu, kalau saya merefleksikan diri gitu ya Bu ya, kenapa ada hambatan seperti itu? Sepertinya dalam pembelajaran yang saya sampaikan kepada siswa saya itu, kemungkinan besar saya menggunakan metode pembelajaran yang saya lakukan itu, yang saya sampaikan mungkin menurut siswa tersebut tidak sesuai dengan siswa tersebut ya Bu Nining ya. Mungkin siswa tersebut itu belum memahami apa yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan kepada materi yang saya sampaikan kepada siswa tersebut, Bu Nini. Kemungkinan juga saya tidak menggunakan media, tetapi tidak menarik mungkin untuk siswa tersebut, seperti itu Bu Nini. Sehingga murid saya itu merasa jenuh dan merasa bosan, terkadang tidur-tiduran gitu Bu Nini, kepalanya di atas meja, seperti itu Bu Nini. Oke, baik. Nah, sekarang apa sih rencana Ibu kira-kira dalam mencapai tujuan proses pembelajaran kepada peserta didik? Rencana Uh, Ibunya? ya, rencana yang akan saya lakukan agar setiap pembelajaran yang saya berikan kepada siswa dapat dipahami dan dapat diterima oleh siswa, saya akan melakukan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang mudah dipahami oleh siswa, dan mungkin pendekatan kepada siswa, bahwa saya juga menyadari hal itu, bahwa siswa-siswi kita itu adalah berbeda, tidak sama.
Ya Bu Nining ya. Jadi setiap Iya, siswa itu kan berbeda ya Bu Nining ya. Jadi kita juga harus memahami itu. Jadi dia harus saya siapkan Bu Nining rencana saya ke depannya. baiklah. Kemudian, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Ya tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya ingin melakukan hal terbaik untuk siswa-siswi saya dengan memberikan pembelajaran yang mudah anak-anak pahami serta penggunaan metode dan media pembelajaran yang menarik dan dapat dipahami oleh siswa. Seperti itu Bu Nini. Nah, kira-kira, kapan Ibu mau, bertemu lagi dengan saya untuk melihat, perkembangan dan peningkatan peserta didik yang sudah Ibu, ajarkan kepada dalam proses pembelajarannya? Kira-kira kapan? Baik Bu, nanti saya lihat mudah-mudahan 3 hari kemudian saya akan bertemu lagi dengan Bu Nining untuk menginfokan perkembangan siswa saya tersebut. Mudah-mudahan ke depannya banyak sekali perubahan, terutama pada siswa saya yang saya alami ini ya Bu ya. Mudah-mudahan banyaklah perkembangan serta perubahan pada siswa saya tersebut. Baiklah, nanti 2 hari yang akan datang, saya tunggu Ibu ya, informasi tentang peningkatan dan perkembangan peserta didik yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang bagaimana Ibu setelah, berkonsultasi, bertemu dengan saya, rasanya seperti apa yang Ya Ibu Bu Nining, Nurhikmah rasakan? perasaan saya nih setelah saya cerita dengan Bu Nining, saya curhat ke Bu Nining, alhamdulillah saya merasa senang, merasa lega gitu ya, merasa plong apa yang saya alami, alhamdulillah saya bisa bercerita dengan Bu Nining, dan saya lega lah seperti itu Bu Nining. Terima kasih Bu Nining. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Hikmah ya. Semoga Bu Nur Hikmah tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan pembelajaran kepada peserta didiknya ya. Mungkin hanya itu aja. Terima kasih banyak, Ibu sudah mau bertemu dengan saya, berkonsultasi. Mohon kiranya apabila ada kata ataupun yang tidak berkenan di hati, saya ucapkan permohonan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nining. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nining, ada apa nih? Mencari saya, ingin bertemu dengan saya, ada apa? Iya, terima kasih Bu Nur Hikmah atas waktu dan luangnya menyempatkan untuk bisa saya berkomunikasi, bisa untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang saya hadapi di dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi gini loh Bu Hikmah, saya ingin cerita sedikit ya. Boleh. Permasalahan yang setiap hari saya hadapi saat proses pembelajaran. Dengan adanya peserta didik yang mengalami kesehatan fisik, contohnya kan saya mengajar di kelas 1 ya Bu Hikmah ya, di SD Cimone 7. Di SD Cimone 7. Jadi, ada peserta didik saya yang berkebutuhan khusus gitu. Memang hasil IQ-nya peserta didik tersebut 80, di atas rata-rata ya, kemudian dia mengalami gangguan bicara, kemudian aktif dalam kelas. Kemudian peserta didik itu juga, saya, duduknya di barisan paling depan ya, Bu, ya. Nah, itu pada saat saya memberikan materi, kemudian setelah saya memberikan materi, saya, mendiskusikan, membuat kelompok diskusi dan ini, Bu, kelompok ya. Nah, anak tersebut
jahil gitu, pensil temannya diambil, direbut, kemudian dia, jalan ke sana kemari gitu, Bu. Kemudian juga, eee anak-anak kalau di kelas itu ada rasa takut gitu, Bu, gitu. Apalagi, pada saat kita, pembelajaran kelas itu, sedang berlangsung. Rasa ketakutan anak itu jadi yang pensilnya diambil gitu kan, dan akhirnya anak keberkebutuhan khusus tersebut juga ya, membuat gaduh, membuat ketidaknyamanan, membuat kondusifan di dalam kelas pada saat pembelajaran saya berlangsung, Bu Hikmah. Dan anak kebutuhan khusus ini juga ya terkadang belum paham, Mas, untuk, sosial emosionalnya. Nah, padahal ada salah satu temannya untuk mengajak duduk gitu, Bu Nur Hikmah. Tapi dia belum paham kalau sosialnya itu anak ini baik gitu ya untuk mengajak dia. Nah, tiba-tiba dia memukul keras Bu Nur Hikmah gitu, ketika dia dihampiri dia memukul keras temannya. Nah, kemudian di saat itulah, apa namanya, anak-anak teman-teman yang lainnya juga, apa ya, ada rasa ketakutan dengan beliau, dengan emosional yang suka marah-marah gitu, Bu. Nah, mungkin itu sih, Bu, saya cerita ya permasalahan yang saya hadapi, benar-benar tantangan yang sangat besar gitu, Bu Nur Iya, Hikmah. iya. Baik, Bu Nining. Setelah saya mendengar ceritanya Bu Nining tentang siswanya ya yang berkebutuhan khusus di kelas ya. Iya. Kemudian apa sih rencana Bu Nining untuk melakukan dalam pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajaran yang Bu Nining akan lakukan di kelas itu khususnya untuk anak kebutuhan khusus itu seperti apa ya? Iya. Kalau saya sendiri tujuannya itu, untuk, apa, untuk secara emosional, untuk memotivasi gitu, supaya, anak berkebutuhan ini, termotivasi untuk belajar dan ikut berpartisipasi dalam kelas, baik dalam keterampilan sosial barunya, kemudian lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain tujuan saya, kemudian secara sosial emosionalnya gitu kan, dia, bisa dengan melabilkan dirinya gitu, bisa bersosialisasi dengan teman dengan baik, kemudian bisa juga berdiskusi dengan teman-teman semuanya, meskipun dalam pembelajaran memang kita tidak ada yang namanya membedakan anak berkebutuhan khusus dan biasa ya, Bu, ya, tidak boleh gitu ya. Paling Ya, nanti saya tujuannya itu adalah, bagaimana gitu, bagaimana caranya saya nanti untuk ke depannya, menggunakan metode-metode yang disenangi anak berkebutuhan khusus, sehingga, dia dalam proses pembelajaran, diskusi pembelajaran meskipun berbeda, materi yang saya berikan gitu kan, eee, supaya dia itu lebih senang, kemudian tidak mengganggu teman-teman lainnya. Mungkin tujuannya seperti itu ya. ya. Baik, Bu Nining, setelah Bu Nining Ya. juga mengetahui tujuannya untuk khususnya kepada anak khusus anak berkebutuhan khusus gitu ya. Terus umpan balik apa nih yang Bu Nining berikan? Ya, umpan balik yang saya berikan adalah jadi mungkin saya caranya ya, saya akan menyelesaikan dengan caranya jalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali. Kemudian saya dapat memahami lebih lanjut tentang kebutuhan anak dan bagaimana mendukung mereka di rumah serta bekerja sama dengan profesional pendidikan khusus seperti psikolog sekolah, terapis, untuk mendapatkan panduan dan dukungan tambahan dan menyesuaikan materi pelajaran agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajar anak dengan menggunakan contoh yang saya gunakan alat bantu visual atau materi yang sederhana yang menggunakan berbagai metode pengajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi, kelompok, atau penggunaan teknologi lainnya untuk mendukung berbagai gaya belajar kepada peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Baik, Bu Nining. Bu Nining, Ya, untuk refleksi Bu Nining nih dengan pembelajaran
di kelas kebetulan ada siswa yang berkebutuhan khusus di kelas itu, apa sih refleksinya Bu Nining itu? Baiklah, mungkin saya lebih merefleksikan diri saya ya, Bu, ya, supaya, mempelajari karakteristik anak berkebutuhan khusus, saya ya, mulai dari tingkat pembelajarannya, sampai ke tingkat apa yang diminati anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan kemudian saya dapat lebih memahami strategi apa yang saya berikan kepada peserta didik, dalam akademisnya maupun non-akademisnya. Kemudian saya dapat lebih memahami metode dan model pembelajaran apa yang harus saya siapkan untuk peserta didik dengan berbagai keberagaman di dalam kelas. Baik, Bu Nining, refleksi Bu Nining juga udah bagus, sudah lebih lebih memahami metode pembelajaran untuk anak-anak ya. Kemudian Bu Nining nih, setelah Bu Nining bercerita kepada saya nih tentang pembelajaran anak di kelas, terutama wabil khusus kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Nining akan bercerita kembali kepada saya untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa tersebut. Kapan Bu Nining Ya, ketemu dengan saya? ya, Bu Nur Hikmah, apabila Bu Nur Hikmah, saya tidak mengganggu aktivitas kegiatan Bu Nur Hikmah, kemudian Bu Nur Hikmah mau meluangkan waktu buat saya, ya insya Allah ya Bu Nur Hikmah, saya sih ingin secepat mungkin dalam tahap 3 hari, prosesnya, supaya saya bisa menginfokan kepada Bu Nur Hikmah perkembangan, kemudian potensi pada peserta didik yang permasalahan kepada anak berkebutuhan khusus, biar lebih tahu Bu Nur Hikmah bahwa perkembangan setelah saya konsultasi dengan Bu Nur Hikmah, kemudian saya menerapkan itu kepada peserta didik dalam waktu yang kurun waktu kemarin, sehingga saya, mendapatkan perkembangan dalam kompetensi meningkatkan pola belajar, metode apa yang harus saya berikan, alat sederhana apa yang cocok sekiranya untuk anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Bisa Bu Baik, Nur Bu Hikmah, Nining. meluangkan waktunya Ya, kira-kira? insya Allah siap Bu Nining, siap. Bagaimana nih perasaan Bu Nining setelah cerita dan curhat kepada saya tentang pembelajaran di kelas khususnya untuk anak berkebutuhan khusus? Bagaimana nih perasaannya Bu Nining? Masya Allah, tabarakallah ya Bu Nur Hikmah, setelah saya bercerita dengan Bu Nur Hikmah, kemudian bisa jumpa dengan Bu Nur Hikmah, bisa berkonsultasi dengan rekan saya, Bu Nur Hikmah, itu saya yang saya rasakan senang, bahagia, kemudian bisa mengeksplor apa sih yang permasalahan saya selama ini mengganjal gitu. Karena memang, apapun saya kesulitan saya pada saat mendidik anak di kelas, saya pasti setidaknya sharing kepada teman gitu Bu Nur Hikmah, supaya saya tahu bagaimana sih proses pembelajaran yang saya, berikan apakah sudah benar atau belum. Kalau memang istilahnya kita hasil sharing ini kan kita bisa untuk memperbaiki pelajaran saya juga.